Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 220501501065 kelas PBSID dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Saya membuat video pembelajaran ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran. Dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz SPD MPD MT IPM. Dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai Focus Key, yaitu aplikasi membuat presentasi berbasis Frame atau kanvas dinamis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Focus Key. Ida Haryani dalam Yoga 2020 mendefinisikan Focus Key sebagai salah satu jenis media pembelajaran multimedia yang inovatif. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan presentasi interaktif dengan efek visual yang menarik seperti zoom dan pad. Fitur zoom memungkinkan pembesaran atau pengecilan objek secara bertahap. Sedangkan fitur pad memungkinkan pergerakan objek secara mulus di sepanjang jalur yang telah ditentukan. Dengan menggabungkan berbagai fitur menarik, Focus Key dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menghadirkan materi pembelajaran yang interaktif dan engineer, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Focus Key merupakan perangkat lunak presentasi yang inovatif, dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Dengan Focus Key, pendidik dapat menggabungkan berbagai elemen multimedia seperti video, gambar, teks, dan audio untuk menciptakan presentasi yang kaya akan visual dan audial. Fitur-fitur animasi yang canggih memungkinkan pengguna untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih dinamis dan menarik. Focus Key merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan presentasi interaktif sebagai media pengajaran. Focus Key adalah sebuah platform presentasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Menurut Panggi dalam Sidki 2021, Focus Key merupakan sebuah platform pengembangan materi ajar yang intuitif, memungkinkan pengguna untuk menciptakan konten pembelajaran interaktif tanpa memerlukan keahlian pemrograman, dan hasil akhir dapat dipublikasikan di berbagai media, termasuk internet dan sistem pembelajaran online. Selain itu, menurut Yunita et al. Dalam Hairunisa et al. 2023, Focus Key merupakan sebuah sistem berupa web yang tepat untuk membuat presentasi lebih hidup dan menarik perhatian audiens berkat fitur-fitur interaktifnya. Apriliantika juga mengemukakan bahwa media ini memiliki kelengkapan fitur yang mendukung pembuatan presentasi yang dinamis dan interaktif. Fitur-fitur tersebut dapat berupa animasi yang dapat membuat presentasi lebih menarik, template desain yang beragam, fasilitas kolaborasi tim, transisi, integrasi berbagai jenis media, dan lain sebagainya. Jadi media ini juga dapat digunakan baik itu untuk presentasi secara online maupun offline. Dan media ini juga dilengkapi dengan alat analisis data untuk mengevaluasi efektivitas presentasi. Focus Key adalah alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel, mengombinasikan interaksi langsung dengan pemanfaatan teknologi. Focus Key adalah alat yang efektif digunakan agar bahan ajar yang dihasilkan lebih interaktif, dan fitur zoom serta fitur pad pada Focus Key memungkinkan presentasi yang dilakukan bisa lebih menarik lagi. Kusumaningtyas juga mengemukakan bahwa fitur zoom dan pad, yakni fitur yang dapat memperbesar dan menggeser dalam presentasi, terdapat pada salah satu aplikasi, yaitu pada Focus Key. Media ini dirancang secara khusus untuk memfasilitasi pengguna dalam menciptakan presentasi animasi yang interaktif dan dinamis.
Fokus Key menawarkan ruang kerja tanpa batasan yang dapat disesuaikan secara fleksibel, sehingga pengguna dapat memperbesar gambar tanpa mengalami penurunan kualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat Fokus Key. Manfaat dari perangkat lunak Fokus Key dalam proses pembelajaran menurut Kusumani Tias adalah desain presentasi yang dihasilkan cenderung lebih menarik dan tidak membosankan karena berisi gambar-gambar yang dapat menarik perhatian dibandingkan dengan format presentasi tradisional yang kebanyakan berupa teks. Selain itu, menurut Sulistiati, manfaat dari penggunaan perangkat lunak Fokus Key dalam proses pembelajaran itu yang pertama, Fokus Key mampu memperluas jangkauan pembelajaran dengan memungkinkan akses materi yang lebih fleksibel, baik secara daring maupun luring. Siswa dapat belajar kapanpun itu karena sudah dapat dengan mudah mengakses berbagai pembelajaran. Yang kedua, Fokus Key juga menawarkan kemudahan dalam implementasi. Antarmuka pengguna yang intuitif dan berbagai fitur yang tersedia membuat proses pembuatan materi pembelajaran menjadi lebih efisien. Guru atau pendidik dapat dengan mudah menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, dan video ke dalam satu presentasi yang menarik. Yang ketiga, dari segi biaya, pengguna Fokus Key lebih relatif efisien. Banyak fitur dasar dari aplikasi ini dapat diakses secara gratis atau dengan biaya berlangganan yang terjangkau. Hal ini membuat Fokus Key menjadi pilihan yang menarik bagi berbagai lembaga pendidikan dan keterbatasan anggaran. Yang keempat atau yang terakhir, Fokus Key dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan belajar. Dengan berbagai template atau fitur kustomisasi yang tersedia, pendidik dapat menciptakan materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Selain itu, presentasi yang interaktif dan menarik yang dihasilkan oleh Fokus Key juga dapat meningkatkan daya tarik pembelajaran sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Terdapat beberapa ciri-ciri utama Fokus Key menurut kolege, yaitu yang pertama, antarmuka pengguna yang intuitif dan fleksibel. Artinya, Fokus Key menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif, memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk menciptakan presentasi yang profesional. Fleksibilitas dalam penyesuaian tampilan dan tata letak menjadikannya alat yang ideal bagi pengguna yang ingin membuat presentasi yang unik dan menarik. Dengan Fokus Key, siapapun bisa membuat presentasi menarik dengan cepat dan mudah. Yang kedua, efek transisi dan animasi yang menarik. Artinya, Fokus Key menyediakan beragam pilihan efek transisi dan animasi yang dapat diaplikasikan pada slide presentasi. Efek-efek ini membuat peralihan antar slide menjadi lebih halus dan menarik, sehingga dapat meningkatkan daya tarik presentasi. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan animasi pada objek-objek tertentu di dalam slide untuk memberikan kesan yang lebih hidup. Yang ketiga, fitur path untuk animasi yang lebih dinamis. Artinya, fitur path pada Fokus Key memungkinkan pengguna untuk menentukan jalur pergerakan objek-objek di dalam slide. Dengan fitur ini, pengguna dapat menciptakan animasi yang lebih kompleks dan dinamis, seperti membuat bergerak mengikuti garis lengkung atau spiral. Yang keempat, penggunaan video sebagai latar belakang. Artinya, selain gambar statis, Fokus Key juga memungkinkan pengguna untuk menggunakan video sebagai latar belakang slide. Fitur ini sangat berguna untuk menciptakan suasana yang lebih hidup dan interaktif dalam presentasi. Yang kelima, dukungan berbagai jenis media dan objek. Artinya, Fokus Key mendukung berbagai jenis media dan objek seperti gambar, video, audio, teks, dan bentuk-bentuk geometri. Pengguna dapat dengan mudah menggabungkan berbagai jenis media ini untuk menciptakan presentasi yang kaya dan inovatif. Yang keenam, koleksi gambar vektor gratis. Artinya, Fokus Key menyediakan koleksi gambar vektor gratis yang dapat digunakan dalam presentasi. Gambar vektor memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diubah ukurannya tanpa kehilangan kualitasnya. Yang ketujuh, karakter animasi yang bisa dikustomisasi. Artinya, Fokus Key menyediakan berbagai karakter animasi yang dapat dimasukkan ke dalam presentasi. Karakter-karakter ini dapat dikustomisasi tampilannya sehingga dapat disesuaikan dengan tema presentasi.
Yang kedelapan, fitur interaksi untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Artinya, Focus Key memungkinkan pengguna untuk menambahkan interaksi pada objek-objek di dalam slide. Misalnya, pengguna dapat membuat tombol yang ketika diklik akan memunculkan konten tambahan atau menjalankan animasi tertentu. Yang kesembilan, platform cloud untuk aksesibilitas yang lebih mudah. Artinya, presentasi yang dibuat dengan Focus Key dapat diterbitkan ke cloud, sehingga presentasi tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai jika perangkatnya terhubung dengan internet. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu format penerbitan yang beragam. Artinya, Focus Key mendukung berbagai format penerbitan seperti Windows application, video, dan halaman web. Fitur ini memungkinkan pemakai aplikasi tersebut bisa membagikan presentasi mereka dalam berbagai cara. Terdapat beberapa keunggulan dari platform Focus Key, yang pertama menurut Komalasari. Keunggulannya yaitu yang pertama, ketersediaan template yang beragam dan menarik. Artinya, Focus Key menyediakan perpustakaan template yang sangat kaya dan beragam. Template-template ini dirancang secara profesional dan estetis, sehingga pengguna dapat dengan mudah memilih template yang sesuai dengan tema presentasi mereka. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Artinya, dengan tampilan yang dinamis, efek transisi yang halus, dan kemampuan untuk menambahkan berbagai jenis media seperti audio, video, dan animasi, Focus Key mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar, baik bagi pembuat presentasi maupun audiens. Yang ketiga, kemudahan penggunaan dan hasil yang profesional. Artinya, Focus Key dirancang untuk antarmuka pengguna yang intuitif, sehingga mudah digunakan bahkan bagi pengguna pemula. Yang keempat, fleksibilitas dalam mendesain. Artinya, selain menggunakan template yang sudah tersedia, pengguna juga memiliki kebebasan untuk mendesain presentasi secara custom. Focus Key menyediakan berbagai alat dan fitur untuk mengedit teks, menambahkan gambar, video, audio, dan grafik, serta mengatur tata letak slide. Yang kelima, mendorong kreativitas. Artinya, Focus Key memberikan ruang bagi pengguna untuk mengeksplorasi kreativitas mereka. Dengan berbagai fitur yang tersedia, pengguna dapat menciptakan presentasi yang unik dan menarik. Yang keenam, integrasi dengan berbagai jenis file. Artinya, Focus Key memungkinkan pengguna untuk mengimpor file dari berbagai format, termasuk PowerPoint dan SWF. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengkonversi presentasi yang sudah ada ke dalam format Focus Key. Yang ketujuh, memudahkan pembelajaran. Artinya, Focus Key sangat cocok digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan tampilan yang menarik dan interaktif, Focus Key dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu tampilan yang unik dan menarik perhatian. Artinya, salah satu fitur yang paling menonjol dari Focus Key adalah kemampuannya untuk menambahkan musik ke dalam presentasi. Musik dapat menciptakan suasana yang lebih hidup dan membantu audiens untuk lebih fokus pada materi yang disampaikan. Yang kedua, keunggulan platform Focus Key menurut Kusumaning Tias dalam Hingan dan Komariah 2020. Keunggulannya yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam penggunaan media. Artinya, Focus Key memungkinkan pengguna untuk menggabungkan berbagai jenis media dalam satu presentasi seperti gambar, teks, grafik, video, audio, dan bahkan presentasi PowerPoint. Yang kedua, ratusan template gratis yang dapat diunduh. Artinya, Focus Key menyediakan banyak template yang sangat luas dan mudah diakses serta dapat diakses secara gratis. Template-template tersebut telah dibuat secara profesional dan siap untuk digunakan. Yang ketiga atau terakhir yaitu beragam format output. Artinya, presentasi yang dibuat dengan Focus Key dapat disimpan dalam berbagai format file seperti HTML, PDF, exe, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keunggulan platform Focus Key menurut Yoga. Keunggulannya yaitu yang pertama, kemudahan penggunaan dan fleksibilitas.
Artinya, fitur seret dan lepas yang intuitif dikombinasikan dengan antarmuka pengguna yang ramah memungkinkan pengguna Fokuski untuk dengan cepat memulai proyek baru dan menambahkan berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, atau video ke dalam slide. Yang kedua, konsep presentasi yang kreatif dan interaktif. Artinya, Fokuski memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menciptakan presentasi yang unik dan menarik untuk menggabungkan berbagai jenis media. Pengguna dapat mengombinasikan teks, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif. Yang ketiga, efek visual yang menakjubkan. Artinya, salah satu fitur unggulan Fokuski adalah efek transisi 3D yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan presentasi yang seolah-olah bergerak dalam ruang 3 dimensi. Efek zoom, panning, dan rotasi yang halus memberikan kesan mendalam dan profesional pada presentasi. Fitur ini sangat berguna untuk menyajikan informasi yang kompleks atau membuat presentasi produk yang lebih menarik. Yang keempat, performa yang optimal. Artinya, Fokuski dirancang untuk berjalan dengan lancar pada berbagai jenis perangkat, termasuk komputer dengan spesifikasi yang rendah. Yang kelima, kemandirian dari koneksi internet. Artinya, Fokuski dapat digunakan secara offline tanpa memerlukan koneksi internet. Fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang sering bekerja di tempat yang tidak memiliki akses internet yang stabil. Selain keunggulan, terdapat juga beberapa kelemahan platform Fokuski menurut Yoga, yaitu yang pertama, saat ingin menggunakan Fokuski dengan menggunakan lebih banyak template, maka harus berlangganan terlebih dahulu karena tidak semua template di aplikasi Fokuski ini yang gratis, tetapi banyak juga yang berbayar. Yang kedua, aplikasi Fokuski ini hanya bisa diakses menggunakan komputer atau laptop, jadi perangkat lainnya tidak bisa. Hal ini dapat menyebabkan tidak semua orang bisa mengaksesnya karena tidak semua orang memiliki komputer atau laptop untuk bisa mengakses aplikasinya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu sistem keamanan aplikasi Fokuski ini tidak terlalu aman, mudah untuk dibobol, seperti pengguna crack dan atau page dapat digunakan untuk mengaktifkan lisensi secara ilegal. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video pembelajaran tentang Fokuski ini.